ketika mereka berceramah. Mereka ingin melihat bahwa ada nama Muhammad dalam Alkitab. Nggak ada nama Muhammad dalam Alkitab. Capek Anda bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada nama Muhammad dalam Alkitab. Lagi Anda berkata dalam Alkitab dinubuatkan tentang Muhammad, tidak ada. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya. Saya tidak jemu-jemu berdoa untuk saudara, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu diberkati oleh Tuhan, agar selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, damai sejahtera dan sukacita surgawi turun pada saudara semuanya. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, saya meminta kepada para channel-channel Islami, para mu'alaf, ustadz, tolong dan mohon perhatikan baik-baik. Jangan sekali-sekali antum mengutip ayat Alkitab. Jangan sekali-sekali antum mentafsirkan Alkitab. Di setiap, di masjid, di pengajian, jangan memakai Alkitab sebagai acuan Anda di dalam menyampaikan khotbah Anda. Di dalam Anda berceramah, Anda jangan memakai Alkitab sebagai acuan Anda. Anda punya kitab suci sendiri, pakai kitab suci sendiri. Jangan Anda korek-korek Alkitab untuk mencari nama Muhammad di dalam Alkitab. Tidak ada nama Muhammad dalam Alkitab. Jangan Anda cari nubuatan dalam Alkitab menubuatkan tentang Muhammad. Tidak ada nubuatan tentang Muhammad dalam Alkitab. Ustadz Munzir Sitomorang, Anda sering sekali berceramah di masjid, di majelis ta'lim dengan ayat Alkitab. Tolong saya ingatkan, jangan lagi Anda membahas Alkitab di pengajian Anda. Bahaslah kitab Anda, Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain, tapi Alkitab jangan sekali-sekali Anda bahas. Apalagi Anda mengatakan Injil palsu. Stop mulai sekarang, Munzir Sitomorang. Stop mulai sekarang, jangan lagi bahas Injil kami adalah Injil yang palsu. Stop mulai sekarang, jangan bahas. Apabila Anda membahas, mengorek-ngorek Alkitab, maka kami pun akan membahas dan mengorek-ngorek kitab suci Anda. Anda tidak mau dikorek kitab suci Anda, dan Anda pun jangan mengorek kitab suci yang lain. Ketika Anda semuanya tidak mau bahwa kitab suci Anda, Al-Quran, dikorek-korek, dibaca, ditafsirkan oleh orang lain, maka antum pun jangan mengorek-ngorek, membaca dan mentafsirkan kitab suci umat Kristen. Jangan, mulai sekarang stop. Begitu juga Nababan, Ustadz Nababan. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa di dalam Injil ada ayat-ayat porno. Perhatikan baik-baik. Mulai sekarang Anda stop mengatakan bahwa di dalam Injil ada ayat-ayat porno. Yang porno itu adalah otakmu. Pikiranmu itu yang porno. Bukan Alkitabnya yang porno, tapi pikiranmu, otakmu. Apabila Anda mencari ayat-ayat di dalam Alkitab sebagaimana Anda katakan itu, maka kami pun akan membaca ayat-ayat porno di dalam kitab Anda. Maka stop mulai sekarang. Apabila tidak, kami tidak akan segan-segan mengutak-ngatik kitab Anda. Tolong juga para MUI, Majelis Ulama Indonesia, PBNU, para kiai, ustadz, memperhatikan para mu'alaf dan ustadz-ustadz yang suka ceramah memakai Alkitab, memakai Bible. Perhatikan, beri aturan kepada mereka, beri himbauan kepada mereka. Ketika mereka ceramah, mereka pidato, pakailah kitab suci mereka, kitab Al-Quran, pakailah hadis ataupun kitab-kitab yang lain. Jangan mengorek-ngorek kitab kami. Jangan. Tolong Bapak PBNU, para kiai, alim ulama, ustadz, ormas Islam, beritahukan hal ini kepada para ustadz yang suka memakai Alkitab ketika mereka berceramah, mengorek-ngorek Alkitab ketika mereka berceramah. Mereka ingin melihat
bahwa ada nama Muhammad dalam Alkitab. Nggak ada nama Muhammad dalam Alkitab. Capek Anda bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada nama Muhammad dalam Alkitab. Apalagi Anda berkata dalam Alkitab dinubuatkan tentang Muhammad, tidak ada. Kalau kita kembali ke Bible, Yesus sudah berkata 2000 tahun yang lalu, setelah aku nanti akan muncul nabi palsu, akan muncul guru palsu. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Bila Anda mencari nabi, guru, setelah Yesus, Anda akan menemukan nabi palsu, guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan tentang kesesatan, yang mengajarkan tentang Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Injil yang tidak fokus kepada Yesus, itu Injil yang lain, yang membelokkan sejarah, cerita tentang kekristenan, tentang Kristus. Itu adalah Injil palsu. Injil yang menceritakan bahwa Yesus tidak mati di salib, itu adalah Injil palsu. Injil yang menceritakan tentang Yesus diangkat ke surga, itu adalah Injil palsu. Injil yang menceritakan tentang Yesus tidak mati di salib, itu adalah Injil palsu. Maka jangan lagi mengorek-ngorek Alkitab. Kalau kitabmu tidak mau dikorek, jangan mengorek kitab orang. Camkan ini. Saya memohon kepada Bapak PBNU, kepada NU, kepada ormas-ormas Islam, kepada channel-channel Islami, perhatikan ini baik-baik. Tolong PBNU dan MUI, para kiai alim ulama, membuat peraturan kepada para ustadz dan ustazah atau kepada mu'alaf yang suka mengutip Alkitab. Jangan. Saya juga tidak tahu apakah Bapak Ibu, Bapak ulama, apakah para alim ulama, kiai, ustadz ustazah, PBNU, ormas Islam melarang para ustadz atau melarang para mu'alaf untuk tidak lagi membaca Injil atau tidak, atau justru membiarkan. Ingat, tidak ada nubuatan dalam Alkitab kami tentang Nabi Muhammad, tidak ada. Tidak ada nubuatan. Jadi stop membahas Alkitab kami. Tapi saya merasa setelah saya memperhatikan dan membaca, ternyata memang mereka ini tidak punya pikiran sedikit. Jangankan alim ulama, jangankan para kiai, jangankan para ustadz, Allah sendiri mereka tidak taat. Kenapa saya berkata bahwa mereka tidak taat kepada Allah? Orang yang suka menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimani oleh umat Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Al-Quran di situ dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairin ilmi. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Larangan Allah saja mereka tidak dengar, apalagi larangan-larangan yang lain. Sudah pasti mereka tidak mau dengar. Tetapi kita hidup di bangsa dan negara ini adalah punya aturan, punya hukum. Nanti Anda yang suka menghina kekristenan, yang suka menghina Bible, yang suka menghina iman kami, Yesua HaMasiah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Hakim yang adil, dan Dia adalah yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat, akan mengadili Anda ini. Anda yang suka mengolok-ngolok Alkitab, mengolok iman Kristen, menghina para penginjil, menghina para pendeta, para hamba Tuhan, Anda akan diperhadapkan di hadapan mahkamah yang sangat adil. Yesus Kristus nanti yang akan mengadili Anda. Yesus Kristus nanti yang akan memberikan penghukuman itu kepada Anda. Ingat kata-kata saya ini. Perhatikan kata-kata saya ini. Kepada Ustadz Kainama, jangan lagi mengorek-ngorek Alkitab untuk mencari kenabianmu. Tidak ada nabimu dalam Alkitab. Ustadz Nababan, jangan lagi mengorek-ngorek Alkitab untuk mencari nubuatan tentang nabimu. Tidak ada nama nabimu dalam Alkitab ini. Felix Xiao, jangan cari-cari, jangan korek-korek Alkitab lagi untuk mencari tentang Nabi Muhammad. Tidak ada nama Nabi Muhammad dalam Alkitab.
Begitu juga ustadz-ustadz yang lain, Irena Handayono, dan berbagai banyak mu'allafah yang suka mengorek-ngorek Alkitab. Ingat, jangan mencari nabimu dalam Alkitab ini. Tidak ada nabimu di dalam Alkitab ini. Tidak ada. Cari aja di kitab-kitab yang lain, jangan di kitab kami. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, detik-detik kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sudah semakin nyata. Sinyal kedatangannya sudah semakin nyata di depan kita. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, persiapkan iman kita. Ketika dia datang nanti yang kedua kali, kita harus memiliki iman yang luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan mencari saudara dan saya. Tuhan mencari orang yang melekat kepadanya. Ayo, mulai detik ini kita mencerminkan kasih Kristus. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksinya. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kita sudah menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, luar biasa. Saya bangga sekali beriman kepada Yesus. Bangga sekali. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kami bela agama. Bela agama. Yesus tidak mengajarkan kepada kami bela agama. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kami bela Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kami bela iman. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kami, ikutlah aku, jagalah imanmu. Jagalah imanmu, ikut aku. Bano ufili Yesu. Bano ufili Yesu. Bano ufili Yesu. Tebai ure mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus adalah keputusan saya. Sampai kapanpun tidak akan mengingkari Yesus Kristus. Dengan situasi apapun, keadaan apapun, tidak akan kami mengingkari Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, Bapa yang mengajarkan kepada kami, ampuni orang-orang yang memusuhi kami. Bapa yang mengajarkan kepada kami, ampuni dan doakan mereka yang memusuhi kami, yang membenci kami, yang menganiaya kami. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka benci, apa yang mereka musuhi, penyebab apa mereka benci kepada kamu. Mereka tidak tahu apa-apa. Maka dari itu, ampuni mereka. Ini adalah pengajaran Tuhan, pengajaran Alkitab. Ampuni orang yang memusuhi kamu, ampuni orang yang menganiaya kamu, ampuni orang yang membenci kamu. Jangan balas kebencian dengan kebencian, tapi balaslah kebencian dengan kasih yang nyata. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Sekali lagi, jangan mengorek-ngoreksi Alkitab untuk mencari nubuatan demi nubuatan tentang Nabi Muhammad. Yesus Kristus berkata 2000 tahun yang lalu, setelah aku nantinya akan muncul nabi palsu, akan muncul guru palsu, dan akan muncul pengajar-pengajar palsu. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin. Bana ufili Yesus.